Halo Sobat Fakta, apa kabar? Buat nemenin waktu nyantai kalian, Mimin mau ngebahas satu sekte yang ada di negara Vrindavan. Duh, emang di negara ini hal-hal aneh tuh nggak ada habisnya ya. India, sebuah negara di Asia Selatan yang memiliki predikat negara terpadat kedua di dunia. Jika biasanya kalian dengar tentang negara ini dengan keunikan makanan, bunyi-bunyi klakson, film-filmnya. Nah, kali ini nih, Mimin mau ngasih tahu tentang sektenya. Seiring berjalannya waktu, para penganut kepercayaan kuno emang udah jarang terdengar ya. Tapi siapa sangka, hal semacam animisme maupun dinamisme masih berkembang subur di India. Termasuk yang paling fenomenal di sana yaitu tentang keberadaan suku Aghori. Sang penganut kepercayaan kuno paling mengerikan yang masih eksis sampai hari ini. Karena dalam setiap praktik yang suku Aghori lakukan sering melibatkan mayat-mayat manusia. Suku Aghori merupakan sekumpulan orang yang tinggal di kota Varanasi yang terletak di sebelah utara dan di sepanjang tepi sungai Gangga. Tempat tinggal utama suku Aghori adalah kuburan tua atau tepi sungai Gangga. Mereka akan tinggal sedekat mungkin dengan sumber daya dan mayat. Sekte Aghori memegang suatu kepercayaan bahwa ritual yang biasa mereka lakukan bisa membuat lebih dekat dengan Tuhan dan mendapat pencerahan hidup. Penasaran kan apa aja sih yang dilakukan suku Aghori ini? Mari kita bahas faktanya. Menyembah hanya satu dewa, yaitu Dewa Siwa. Suku Aghori percaya bahwa Dewa Siwa merupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Hal tersebut sudah mutlak dipercaya. Menurut mereka, apapun yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak Dewa Siwa. Suku Aghori percaya bahwa Dewa Siwa identik dengan kata kesempurnaan. Orang Aghori juga menghindari semua jenis benda materialistis karena menganggap semua benda tersebut tidak berguna sama sekali. Dalam bahasa Sanskerta, Aghori berarti tak menakutkan. Namun penampilan serta apa yang biasa mereka lakukan justru kalau kita lihat sangat-sangat menakutkan. Mungkin inilah rahasia mengapa suku Aghori seakan tidak pernah takut pada apapun termasuk pada mayat. Nah, ada yang aneh juga nih. Diketahui mereka sering memakai ganja sebagai ritual. Mereka menganggap mengkonsumsi ganja akan membawa mereka ke tahap nirwana untuk bertemu para dewa. Karena pengaruh ganja yang kuat, membuat mereka berhalusinasi dan mengalami ekstase religius. Kalau kecanduan gimana ya? Kan ribet. Pengikut sekte Aghori banyak ditemukan di India, terutama di India bagian utara, sepanjang aliran sungai Gangga, terutama di tempat yang disebut dengan Varanasi, di mana kuil paling suci mereka dibangun di sana. Kuil tersebut dianggap sebagai kuil paling suci dan digunakan untuk menyimpan peninggalan Kinaram, yang diyakini merupakan inkarnasi asli Dewa Siwa yang mengajarkan sekte Aghori modern. Praktek kanibalisme. Sekte ini berbeda dengan kepercayaan masyarakat Hindu pada umumnya di India sana. Karena biasanya penduduk Hindu yakin akan ada reinkarnasi setelah kematian. Tapi sekte Aghori justru ingin memutuskan siklus reinkarnasi nih, Fakta Lovers, yaitu dengan cara kanibalisme. Tapi tunggu dulu, cara yang mereka lakukan tidak seperti apa yang dilakukan oleh Om Sumanto ya. Loh, jadi ingat sama Om Sumanto nih, gimana kabarnya ya dia sekarang? Kalian ada yang pernah ketemu? Kanibalisme yang mereka lakukan adalah dengan memakan manusia yang baru aja meninggal. Ini sih sama aja ya kayak Sumanto, beda tipis doang. Mayat yang mereka makan berasal dari sungai Gangga. Karena di sungai itu banyak sekali mayat yang dibuang dengan banyak alasan. Selain memakan mayat, para anggota suku yang mempraktikkan kanibalisme memanfaatkan mayatnya secara maksimal. Misalnya dengan cara merubah tengkorak manusia menjadi mangkuk, dan ada juga yang mengukir menjadi sebuah perhiasan. Setiap anggota suku Aghori pasti punya tengkorak manusia untuk dijadikan mangkuk. Nah, sekarang kalian bayangin aja kalau makan seblak ceker pakai mangkok. Pasti rasanya jadi beda ya. Kalau kalian bingung dan bertanya kenapa ya emang gak ada mangkok lain? Menurut sistem kepercayaan suku Aghori, kehidupan manusia yang sudah meninggal menempel di puncak tengkorak. Selain itu, mereka juga menganggap untuk melampaui kematian, mereka harus menghadapi kematian itu secara langsung. Ekstrim banget ya warga Vrindavan satu ini. Karena kepercayaan ini, suku Aghori mengumpulkan abu manusia dari tempat-tempat kremasi, lalu mengoleskannya di seluruh tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena menurut mereka, hal tersebut dapat membuat mereka lebih dekat dengan Tuhannya. Oke, lanjut. Meditasi pada mayat.
Meditasi pada mayat manusia adalah tujuan akhir dari setiap anggota suku Agori untuk mencari pencerahan tertinggi. Cara meditasi yang paling suci dalam budaya suku Agori adalah bermeditasi sambil duduk di atas mayat manusia. Mereka melakukan latihan semacam itu untuk melepaskan rasa takut yang ada di dalam diri mereka. Mereka melakukan meditasi di atas mayat untuk menghadapi stigma kematian dan untuk menaklukkannya. Banyak anggota Agori yang telah melakukan mediasi di masa lalu dan terus melakukannya sampai saat ini. Namun cara-cara mediasi untuk setiap anggota berbeda-beda. Untuk terjun ke kondisi meditasi yang mereka inginkan, para anggota suku Agori menggunakan bantuan obat-obatan. Dan menurut mereka, mengkonsumsi ganja dan alkohol adalah salah satu cara untuk memutuskan kesadaran mereka dari dunia. Sehingga benar-benar tercapai rasa spiritual yang mereka inginkan. Kalau kita nggak boleh kayak gitu ya Fakta Lovers, nanti ditangkap BNN. Jasa sosial suku Agori. Fakta Lovers, ternyata tak semua praktik orang Agori itu menyeramkan loh. Beberapa puluh tahun belakangan ini, tradisi suku Agori mulai bersentuhan dengan gerakan sosial. Mereka mulai melakukan penyembuhan pada pasien pengidap lepra. Seorang pakar antropologi budaya dan medis dari Minnesota mengatakan kalau orang Agori bekerja dengan mereka yang dia anggap paling hina di kalangan bangsa manusia. Di klinik lepra yang berada di pembakaran mayat misalnya, para pasien tak takut akan kematian. Justru orang Agori melampaui ketakutan akan penyakit. Pasien lepra banyak yang ditelantarkan oleh keluarganya. Mereka justru mendapat perawatan di rumah sakit yang dikelola orang suku Agori. Para pasien mendapat beragam macam pengobatan alternatif, sampai mandi ritual modern. Sebagian orang Agori juga mengaku bahwa mereka melakukan hubungan seks dengan mayat. Astaga, jangan ditiru ya Fakta Lovers. Kata Dr. Malinson, orang Agori bahkan melakukan ritual seks dengan pelacur. Namun mereka melarang hubungan seks dengan sesama jenis. Dan saat mereka meninggal, mereka nggak mau jasad mereka disantap oleh orang Agori lainnya. Jasad mereka akan dikremasi atau dikubur sebagaimana kebanyakan kita. Aneh ya, bukannya tadi dia yang bilang mau mutus reinkarnasi. Terus ntar dia direinkarnasi dong. Maaf, mimin emosi. Oke, jadi itu dia fakta mengenai suku Agori. Kalian jangan ikut-ikut kayak gitu ya. Mending makan nasi aja sama ayam geprek. Udah enak kok. Sampai ketemu di fakta menarik lainnya. Bye Fakta Lovers.